Ada gubernur administratif, ada gubernur konten. Kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal, artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara dan saudara sebangsa dan setanah air. Dalam pidato resmi hari ulang tahun Jawa Barat ke-81, ada satu pengakuan menarik dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau menyebut bahwa saat ini ada dua kualifikasi dalam dirinya, sebagai gubernur administratif dan gubernur konten. Kok bisa seorang kepala daerah terang-terangan membagi gayanya menjadi dua peran seperti ini? Selama ini kita terbiasa melihat pejabat publik terkunci dalam aturan birokrasi yang kaku. Dokumen tertumpuk, prosedur berbelit, dan jarak dengan rakyat yang terasa begitu jauh. Tapi di era keterbukaan digital, pola lama itu mulai runtuh. Kang Deddy Mulyadi menawarkan pendekatan berbeda, memadukan kepatuhan sistem dengan kecepatan aksi individual di lapangan. Tapi apakah gaya tersebut cuma sekedar pencitraan demi konten, atau justru sebuah strategi kepemimpinan yang efektif di abad ke-21 ini? Di video kali ini kita akan bedah tuntas maksud dibalik gubernur konten versus gubernur administratif, dan bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi menghadapi hujan kritik dari publik. Mari kita bahas. Sekarang Agustus sekarang tahun keberapa, Pak? 80 berapa? Ini sekarang sudah mau Agustus lagi. Baligona jangan dibuka-buka nih setahun, Pak. Itu kan spanduk-spanduk. Terus ini Pak, kan nanti nggak boleh lagi pasang-pasang bendera di taman. Baiknya caranya gimana? Caranya nanti di sepanjang jalan ini dikasih tihan, dilubangin. Kasih pipa, set, sesuai ukuran bambu. Nanti kalau ada acara tinggal pasang, selesai acara cabut. Saya juga nanti di kota cara-caranya begitu, sehingga ketika ada kegiatan partai atau apapun tidak pasang sudah rapi, tiba-tiba ramah ini. Ayo bro, siap waing beruang saku kabeh. Sisi pertama yang ditegaskan Kang Deddy Mulyadi adalah perannya sebagai gubernur administratif. Di posisi ini seorang kepala daerah bertindak sepenuhnya sebagai pejabat negara yang diikat oleh aturan dan regulasi. Ia memimpin jalannya roda pemerintahan, menjaga keselarasan dengan DPRD, serta memastikan setiap rupiah anggaran dieksekusi sesuai koridor hukum. Tanpa sisi administratif yang kuat, tata kelola daerah akan kehilangan arah dan rentan bentrok dengan aturan hukum. Tapi Kang Deddy Mulyadi sadar, birokrasi seringkali lambat merespon masalah yang mendesak di tingkat bawah. Disinilah sisi kedua masuk, yaitu gubernur personal, ya, atau yang sering dijuluki publik sebagai gubernur konten. Di peran ini beliau hadir sebagai warga negara yang diberi amanat untuk bertindak cepat, fast respon, tanpa sekat protokoler yang kaku. Masalah warga mulai dari fasilitas publik rusak hingga aduan sosial langsung ditangani di tempat. Untuk menjelaskan kombinasi gaya kepemimpinan ini, Kang Deddy Mulyadi menggunakan analogi taktik sepak bola. Sistem birokrasi itu seperti kerja sama tim. Ada alur operan, pembagian posisi, dan strategi kolektif. Tapi di momen tertentu, seorang pemain perlu keberanian mengambil keputusan individu, melakukan dribble mendadak, atau melepaskan tembakan langsung demi mencetak gol. Sisi administratif adalah sistem timnya, sedangkan aksi langsung di lapangan adalah eksekusi keputusannya. Ya, nih saya ucapkan terima kasih ya buat nggak tahu trio apa itu. Yang jelas yang terakhir itu pakai celana dalam aja, mungkin trio cangcut. Saya ucapkan terima kasih ya
Karena berkat postingan yang Anda miliki, apa yang saya lakukan adalah hanya sebuah pencitraan. Terima kasih banget. Hari ini saya membongkar rumah si Aki dan si Nini yang ada di video itu untuk segera dibangun rumah baru. Bukan hanya satu, mungkin ada puluhan rumah yang segera dibangun di wilayah ini. Kerja bakti warga. Oke, mantap. Waduh, melaporkan dari atas genteng. Bagi Kang Deddy Mulyadi, era digital telah mengubah cara masyarakat menilai kepemimpinan. Keterbukaan informasi publik bukan lagi sekedar formalitas, seperti mengunggah dokumen di website resmi Pemda atau sistem lapor yang seringkali pasif. Media sosial dijadikan sebagai kanal utama interaksi dua arah, tempat di mana masalah warga dipublikasikan secara terbuka dan penyelesaiannya bisa dipantau langsung oleh masyarakat luas. Namun keterbukaan ekstrim seperti ini jelas ada harganya ya. Semakin terbuka seorang pejabat, semakin besar pula celah untuk dikritik. KDM sendiri mengakui bahwa dirinya mungkin salah satu figur publik yang paling sering diterpa kritik, baik dari warga Jawa Barat sendiri maupun dari masyarakat luar daerah. Tapi uniknya, beliau tidak melihat kritik sebagai ancaman saudara-saudara atau serangan politik semata, melainkan sebagai konsekuensi alami dari abad keterbukaan publik. Di era di mana setiap orang memiliki panggung untuk bersuara, pemimpin tidak bisa lagi bersembunyi di balik benteng birokrasi. Menurut Kang Deddy Mulyadi, menerima kritik bahkan yang paling pedas sekalipun adalah bagian dari tugas seorang kepala daerah. Kritik menjadi alarm kontrol agar kebijakan yang diambil tetap berada di jalur yang benar dan tidak lepas dari realitas di lapangan. Masker beli sendiri. Masker ya, Pak Basyadi. Masker beli sendiri. Hah? Masker beli sendiri. Oh, tiap hari bekerja dalam debu, Iya. kapur begini. Berapa upahnya? Pak, malam paling 120. Borongan. Ini kan PT. Iya. PT apa ini? PT Batu Raya. PT Batu Raya. Bapak karyawan bukan? Karyawan. Kok upahnya borongan tuh? Berarti Bapak bukan karyawan kalau begitu. Ya rata-rata. tonase, Pak. Ya artinya bukan karyawan. Iya. Kalau karyawan kan berarti ada upah standar. Iya. Bapak dapat jaminan hari tua? BPJS, Nah, BPJS. tenaga kerjaan Yang bayar siapa? kita. Ya karyawan. Karyawan. Dipotong tiap hari, tiap per minggu. minggu 40.000. 40.000 dipotong tiap minggu. Ya Allah ya Robi. Ayo boga pabriknya beunghar tuh. Pasti bongkar, Pak. Hah? Kado pabrik. Enggak, tapi kan karyawannya nggak boleh begini. Enggak, saya mau turunin tim investigasi. Satu, lingkungan. Ini lingkungan nih, dampaknya ke lingkungan saya audit ini. Yang kedua, ketenaga kerjaan tidak memenuhi standar. Nggak sesuai digawe di aing kabeh. Ya, siap. Lantas, apa implikasi nyata dari kombinasi gubernur administratif dan gubernur konten ini bagi masyarakat? Dampak pertamanya terasa pada efisiensi birokrasi. Ketika seorang kepala daerah secara terbuka mempublikasikan masalah teknis di lapangan, jajaran aparatur di bawahnya dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Sistem pengawasan tidak lagi hanya bergantung pada laporan bertingkat di atas kertas, melainkan pada kontrol publik yang berlangsung secara real time. Selain memangkas penyumbatan birokrasi, pendekatan ini juga berfungsi sebagai instrumen edukasi politik bagi masyarakat. Warga menjadi paham bagaimana sebuah masalah publik diidentifikasi, berapa anggaran yang dibutuhkan, hingga bagaimana proses penyelesaiannya dilakukan. Pendekatan ini mengubah transparansi dari sekedar janji di atas kertas menjadi pengalaman yang nyata yang bisa disaksikan dan dikawal bersama oleh publik.
Pada akhirnya gagasan gubernur administratif versus gubernur konten yang diusung Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan salah satu sisi. Kepatuhan pada aturan administratif menjaga legitimasi dan keberlanjutan sistem, sementara kehadiran langsung yang terdokumentasi secara terbuka memastikan aspirasi warga tidak tersumbat oleh tembok birokrasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah perpaduan aksi cepat di lapangan dan keterbukaan di media sosial ini adalah model ideal pemimpin masa depan? Ataukah birokrasi formal tetap harus menjadi prioritas utama? Tulis pendapat dan argumen Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.